subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa sehat walafiat, yang terhits, terkece, debur Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang baby doll, ya, artinya bayi yang diberi arwah. Apakah itu boleh dalam Islam? Nah, ini boneka yang seperti bayi. Ini boneka bayi, ya, atau baby doll yang diberi arwah. Katanya akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan banyak manfaat dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ini sudah di luar daripada batas yang disabdakan baginda Rasulullah, bahwasanya bermain boneka itu boleh atau tidak. Nah, ini dia penjelasannya. Oke guys, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, maka mohon kiranya jangan lupa like, share, subscribe, komentar di bawah ini untuk semakin menambah pengetahuan kami nantinya, karena kita juga ini adalah manusia yang masih jauh dari kesempurnaan. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang boneka yang sekarang beredar, yaitu baby doll. Ini baby doll yang marak sekali, ya. Padahal sudah banyak sekali dijual begitu bebas. Bahkan kolektor reborn baby doll ini punya sertifikat lengkap. Wow. Luar biasa. Mirip bayi manusia yang diperlukan layaknya anak sendiri. Belakangan ini tengah menjadi fenomena di kalangan masyarakat luas. Kehebohan yang timbul salah satunya karena artis dan desainer kondang, ya, mungkin antum sudah tahu semua, ya, terang-terangan memperlakukan dua boneka miliknya yang diberi nama Miracle dan Marvelous seperti layaknya anak bayinya sendiri. Tak hanya dia, beberapa selebriti lainnya diketahui juga punya spirit doll seperti ini dan inilah, ya. Pokoknya banyak sekali. Kegemaran bermain dan memiliki boneka ini juga bisa ditemui di kalangan masyarakat biasa. Sebenarnya masalah boneka dengan patung itu berbeda, ya. Ini yang kita bahas, masalah boneka dulu. Apakah kita boleh bermain boneka atau tidak? Bagaimana penjelasannya dalam agama Islam, dan bagaimana pandangan para ulama-ulama tentang boneka-boneka seperti ini, atau boneka-boneka yang lain lah, bukan seperti spirit doll yang diberikan katanya arwah, ya, seperti dia hidup tapi nyatanya dia adalah boneka. Ini penjelasan para ulama-ulama tentunya berbeda-beda. Bagaimana dasar hukum tentang boneka tersebut? Nah, kita masuk dulu ke dasar yang pada mulanya, pada asalnya, yaitu dari hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana hadis riwayat Imam Muslim nomor 2440, yang menyampaikan bahwa kuntul abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, menyerahkan mainan satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku. Nah, jadi nih, aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari baginda Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah menyerahkan mainan padaku satu demi satu. Mereka pun bermain bersamaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2440. Nah, ini melalui hadis ini mayoritas ulama berpendapat bahwa boneka selama dijadikan media untuk mainan anak-anak, hukumnya adalah dibolehkan. Hukumnya mubah. Bukan mubah, tapi mubah. Tapi kalau yang dimaksud tadi itu bahwa boneka ini sudah masuk ke ranah dijadikan sebagai anak atau dijadikan sebagai lain sebagainya, ya, melebihi daripada permainan saja,
maka ini yang menjadi landasan hukumnya ini bisa berubah. Nah, seperti yang disampaikan penjelasan tentang boneka baby doll ini atau spirit doll ini dari Majelis Ulama Indonesia. Sebuah boneka arwah atau spirit doll ramai diperbincangkan netizen atau warganet ya. Mengadopsi dan memelihara spirit doll atau boneka arwah dipercayakan mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Wow, bayangkan. Jadi dia bergantung bukan kepada Allah, bergantungnya kepada boneka spirit doll ini. Wow, ini sudah luar biasa. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyekutukan selain daripada Allah, dan menyembahlah kepada Allah. Itu maksudnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Menyembah kepada aku, kata Allah. Makanya ini. Jadi kita bergantung kepada Allah. Rezeki kita itu datangnya dari Allah, dan semuanya ini datangnya dari Allah. Mintanya juga kepada Allah. Tapi ini menjadikan bahwa spirit doll ini mampu mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Wow, ini berarti kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa merusak akidah, guys. Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia angkat bicara soal boneka arwah ini. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia MUI, Ustaz Kiai Haji Muhammad Khalis Nafis mengatakan tidak boleh memelihara makhluk halus. Ya tentunya ini sudah ada makhluk halusnya ya. Punya boneka mainan itu boleh, tapi kalau itu disisi atau dipersepsikan tempat arwah, hukumnya tidak boleh ya. Makanya tidak boleh ya, haram, tidak boleh, hukumnya itu tidak boleh. Makanya ini yang paling bahaya, memelihara makhluk halus. Kalau disembah musyrik, tapi kalau berteman saja berarti berteman dengan jin. Ujar Khalis, Senin tanggal 3 Januari 2021. Ini sejak Januari ya, 3 Januari mungkin kayak salah ini 3 Januari 2022 ya maksudnya. Ini dilansir dari suaramerdeka.com. Nah, ini yang dilansir dari suaramerdeka.com. Menurut Kiai Khalil, boneka termasuk benda mati. Jadi tak selayaknya diperlakukan seperti anak manusia. Kiai Khalil menyarankan umat Islam tidak terjebak hal mistis dan menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini yang banyak terjadi, menjadikan boneka ini yang mampu mendatangkan rezeki, yang mampu mendatangkan kebaikan padanya, padahal rezeki, kebaikan dan semuanya itu hanyalah Allah. Itu miliknya Allah. Allah yang mendatangkan semua itu, bukan dari boneka dan lain sebagainya ya. Dirawat layaknya anak ya, itu tentu menjadi polemik di tengah-tengah umat saat ini. Kalau sebatas dia hanyalah permainan, boleh. Tapi kalau di luar batas dari permainan, menganggap dia adalah makhluk hidup, menganggap dia adalah yang mampu mendatangkan rezeki, mampu mendatangkan kebaikan dan lain sebagainya, berarti itu adalah hal yang sudah di luar kewajaran daripada boneka tersebut. Bukan lagi boneka dianggapnya ya. Ia menyarankan sebaiknya uang itu ditasharufkan ke jalan yang baik ya. Lebih baik kau sedekahkan uangmu, banyak bersedekah di masjid, panti asuhan. Lebih baik itu uangmu kau sedekahkan di situ daripada kau sedekahkan, kau habiskan uangmu beli spirit doll, beli boneka yang katanya bernyawa, yang bisa mendatangkan banyak rezeki. Lebih baik itu uangmu kau sedekahkan untuk anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan, anak-anak panti yang ada di pesantren, baik di tahfiz Quran atau sedekahkan di masjid, panti jompo, panti sosial, panti asuhan. Yang salah itu kalau kau sedekahkan ke panti pijat, itu yang salah ya. Jadi menurutnya lebih baik sedekahkan ke fakir miskin dan lain sebagainya, itu lebih bermanfaat. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI, Profesor Utang Ranwijaya juga menyebut mempercayai benda yang memiliki ruh atau kekuatan supranatural seperti batu, cincin, keris, dan boneka adalah termasuk ke dalam perbuatan syirik. Masya Allah. Kekuatan-kekuatan gaib dianggap ada pada benda-benda itu sebenarnya adalah tipu daya jin yang memperdaya manusia. Memang jin itu memang kerjanya untuk menipu daya manusia.
Makanya kalau ada uangmu lebih baik sedekah, ada hartamu lebih baik sedekah di jalan Allah, itu lebih bermanfaat. Makanya kalau ada bagi-bagi dong. Adakah? Ya, bagi-bagi ya. Ia berpesan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemusyrikan. Nah, ini pesan beliau, bahwa jauhi kalau bisa yang bisa mendatangkan perbuatan-perbuatan kemusyrikan, jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan hamba-hambanya yang melakukan kemusyrikan. Sementara itu, Buya Yahya, pengasuh Ponpes Al-Bahjah yang kita kenal, Buya Yahya ya, Al-Bahjah Cirebon, menjelaskan bahwa dalam Islam membeli ataupun mengadopsi boneka untuk dijadikan anak tidak diperbolehkan, atau menurutnya adalah haram. Itu kalau tidak diperbolehkan berarti haram dong ya. Dalam agama Islam, urusan boneka bagi orang dewasa tidak ada perbedaan pendapat. Kalau Anda beli boneka dalam bentuk manusia untuk orang dewasa itu tidak boleh, kata Buya Yahya, dikutip dari tayangan YouTube Al-Bahjah TV. Nah, menurut Buya Yahya, memelihara boneka semacam itu bukan keyakinan dalam Islam. Umat Islam yang sudah terlanjur mempercayai spirit doll diminta segera bertaubat dan tidak mempercayai dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi beliau meminta bagi orang yang sudah percaya dengan spirit doll, atau yang belum ya, mohon janganlah, jauhi. Lebih baik menjauhi daripada kita mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa daripada kemusyrikan itu, dosanya itu termasuk dosa besar. Olehnya itu, antum yang sudah terjerumus dalam hal tersebut, lebih baik perbanyak bertaubatlah, istighfar kepada Allah ya. Karena ini dilarang oleh agama, apalagi bentuknya bagaimanapun ya, apalagi bentuk seperti di atas ini. Kita lihat bentuknya seperti ini, itu yang tidak boleh ya. Kalau mungkin bagaimanapun lah bentuknya, mau seperti ini atau seperti ini, yang jelasnya kedua-duanya ini selama tidak melewati batas koridor manusia sebagai permainan, kedua-duanya ini, maka pada saat itu hanya untuk permainan saja boleh. Tapi kalau di luar dari batas permainan, menjadikan ini sebagai manusia yang hidup, bayi yang hidup, bahwa ini akan mendatangkan rezeki, ini akan mendatangkan segalanya, ini akan mendatangkan kebaikan, maka kita sudah menjadikan bahwa ada Tuhan selain daripada Allah. Itu tidak boleh. Makanya mari saya mengajak kembali kepada hadirin dan hadirat yang terhits, terkece, depur Indonesia. Ya, saya mengajak kembali, mari bersihkan diri, jangan mudah masuk ke dalam golongan-golongan orang yang musyrik, diakibatkan karena hanya permasalahan sepele ya. Jangan jadikan bahwa benda yang mistis ini, baik batu, keris, cincin, dan boneka-boneka yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan kehebatan dan lain sebagainya, tidak ada yang memberikan segalanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, la haula wala quwata illa billah. Jadi untuk kalian yang ingin ikut-ikutan untuk spirit doll, hati-hati. Hati-hati, biar bersertifikat. Tapi ini Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan, hati-hati, jangan sampai akidah kita ini membengkok, kita masuk ke dalam golongan-golongan orang yang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Jadi kesimpulannya, boneka boleh selama itu hanya menjadi permainan. Sedangkan kalau kita menjadikan boneka itu di luar batas lagi permainan, bukan sebagai teman permainan, tapi menjadi teman hidup, dianggap sebagai makhluk yang memiliki nyawa, memiliki arwah atau spirit doll yang telah katanya ditiupkan arwah. Tidak ada yang bisa meniupkan arwah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, saya mengajak kita semua menyembah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat kita menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dulu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an. Mulai iklan saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.